Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan dengarkan pendapat-pendapat ulama. Di mana pendapat ulama? Yang pertama, Muhammad bin Abdillah dipaksa oleh 7 ulama dunia yang kemudian Allah mengislahkannya. Jadi Muhammad bin Abdillah dipaksa menerima baiat hanya atas dasar kemiripan fisik dan nama. Kira-kira gimana? Ini namanya sesuai, Muhammad, bapaknya Abdillah. Terus hidungnya mancung. Terus giginya 1, 2, 3, 4 gitu, berjarak gitu kan. Renggang gitu. Terus dahinya, jidatnya lebar, rambutnya seperti apa kan dijelasin itu dalam hadis. Apakah hanya karena kemiripan fisik dan nama menjadi alasan ulama memaksa Muhammad bin Abdillah tersebut? Yang kemudian Muhammad bin Abdillah dipaksa 7 ulama dunia agar menjadi Al-Mahdi. Kalau tidak mau dibaiat maka akan menanggung dosa seluruh umat Islam begitu. Itu bahasanya seperti itu. Kalau nggak mau dibaiat akan menerima dosa umat Islam. Yang akhirnya yang Muhammad bin Abdullah ini nggak tahu menahu tentang agama, tentang segala macam, yang mungkin orang soleh atau tahu agama segala macam, yang akhirnya malam-malamnya dipandaikan, diislahkan oleh Allah. Cuman yang menjadi ganjalan adalah apakah kehendak manusia, kehendak ulama mendahului kehendak Allah? Yang manusia memaksa seseorang menjadi utusan Allah, menjadi pilihan Allah, yang kemudian Allah memilihnya. Ya kayak hari ini saja, kita berdemokrasi aja. Pilihan Allah, utusan Allah, tidak melibatkan manusia. Allah tidak melibatkan manusia dalam memilih hamba-hambanya. Ingat itu. Jadi intinya gini, Al-Mahdi adalah utusan Allah. Pilihan Allah. Tidak mungkin ada andil manusia dalam Allah menentukan utusan dan pilihannya. Nih, kata manusia begini. Ini yang paling baik, ini yang paling bagus, ini paling apa? Tapi belum tentu bagi Allah. Kita itu menyembah manusia atau menyembah Allah? Maka ikutin Allah. Allah itu enggak mengikut sertakan manusia dalam menentukan takdir, menentukan segala macam, apalagi utusannya. Ingat jadi itu. Jadi nggak mungkin manusia memilih manusia yang dikatakan ini adalah Al-Mahdi, ini adalah utusan Allah, yang kemudian Allah memilihnya sebagai utusan. Atau dengan kata lain, ada seorang nabi yang ditentukan oleh manusia, ini nabi, ini rasul, yang kemudian Allah malamnya akan memberikan wahyu padanya. Jadi itu nggak mungkin. Umat tidak bisa menentukan pilihan Allah, hanya satu yang sahih dalam mengenal nabi dan rasul, yaitu setelah mereka mendapatkan wahyu. Begitupun Al-Mahdi, tidak ada yang sahih dalam menentukan si Fulan bin Fulan adalah Al-Mahdi kecuali dari petunjuk yang dia bawa. Mau manusia nggak suka semua, nggak ngaruh bagi Allah. Manusia kafir semua, nggak ngaruh. Nabi Nuh demi menyelamatkan utusannya, Allah membinasakan kaumnya semuanya. Gitu kan? Jadi nggak pakai pertimbangan manusia. Kata manusia begini, kata si manusia begini, kata nggak ngaruh. Kalau Allah sudah menetapkan suatu ketetapan, nggak ada pilihan lain kepada manusia kecuali mentaatinya. Kalau nggak kepengen diazab. Jadi seseorang yang telah diislahkan atau dipandaikan oleh Allah membawa petunjuk sebagai penjelasan Al-Quran dan Sunnah sebagai furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Petunjuk dan furqan itulah satu-satunya yang sahih dalam mengenal sosok Al-Mahdi. Ciri-cirinya seperti apa fisiknya? Ya pasti yang disampaikan oleh Rasul. Hidungnya mancung, rambutnya tersingkap, jidatnya panjang, giginya seperti apa, ada tai lalatnya. Itu dijelasin.
Itu lebih ciri-ciri fisik kalau orang yang diislahkan itu seperti itu. Bukan dasar ulama menentukan Al-Mahdi itu seperti itu. Maka kamu cari orangnya, nanti begitu dicari seperti ini ciri-cirinya, langsung dibaiat, kemudian Allah mengislahkan. Bukan. Tapi itu lebih kepada ciri-ciri fisik. Kalau Allah mengislahkan seseorang itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi adalah dari kami, yaitu Ahlul Bait. Allah memperbaikinya, mengislahkannya dalam satu malam. Islah adalah proses seseorang mendapat petunjuk dari Allah atau menjadi Al-Mahdi. Jadi islah inilah proses yang Muhammad bin Abdullah ini menjadi Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi itu membawa petunjuk. Jadi islah itu di mana Allah memberikan petunjuk pada dia, maka setelah dia mendapatkan petunjuk, maka disebutlah Al-Mahdi. Nah terus, sedangkan baiat paksa yang dilakukan oleh ulama kepada Muhammad bin Abdullah inilah adalah Al-Mahdi menjadi imam. Di proses Al-Mahdi menjadi imam, menjadi pemimpin. Karena apa? Ulama mencari petunjuk yang benar sudah beredar di umat, tanda-tandanya sudah jelas, orangnya nggak ada. Akhirnya ulama mencari, mana nih Al-Mahdi? Maka dia mencari berdasarkan petunjuk. Lah maka sosok Muhammad bin Abdullah ini akhirnya dipaksa. Orang yang diislahkan yang tadi islahkan oleh Allah, Al-Mahdi ini dipaksa menjadi imam. Itu pun sebenarnya nggak mau. Al-Mahdi nggak mau jadi pemimpin. Makanya kalau hari ini ada orang yang pengen jadi imam, apalagi menonjolkan diri, nih Al-Mahdi, ini Imam Mahdi, itu nggak sesuai dengan sunnah, nggak sesuai dengan jalur sunnah. Imam Mahdi tersebutnya menjadi imam, menjadi pemimpin karena dipaksa. Dia nggak mau jadi pemimpin. Nah kalau ada orang menyodorkan diri saya Imam Mahdi, itu aneh. Berarti Rasulullah bohong dong. Kenapa? Al-Mahdi katanya dipaksa. Ini menyodorkan diri. Ya, jelas sampai sini. Jadi islah adalah proses Muhammad bin Abdullah menjadi Al-Mahdi, sedangkan pembayatan paksa Al-Mahdi menjadi Imam Mahdi. Jelas ya? Jadi Allah mengutus utusannya nggak melibatkan manusia dalam memilih seseorang ya? Enggak. Jadi ciri-ciri fisik itu lebih kepada orang yang diislahkan oleh Allah itu ciri-cirinya seperti itu. Maka kalau saudara pengen cari ya cari seperti itu aja.